Sabtu sore 9 Maret 2024, warga sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara terkejut melihat 4 orang meninggal dengan kondisi mengenaskan di lobi halaman parkir. Sebelum ditemukan, warga mengaku mendengar suara dentuman keras. Barengan semuanya apa Iya, satu-satu? barengan. Langsung gedebuk gitu. Bunyinya kayak gimana, Mbak? Kenceng sih, orang ini aja sampai geter. Kan sampai bunyi pintunya kenceng banget. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara pada Sabtu malam menemukan keempatnya dalam kondisi tangan terikat tali satu sama lain. Keempatnya adalah satu keluarga, yakni orang tua yang berusia 50 dan 52 tahun dan 2 anak berusia 15 dan 13 tahun. Mereka datang menumpang sebuah mobil lalu menuju rooftop apartemen menggunakan lift dan tangga. Polisi menduga mereka sengaja mengakhiri hidup. A, EL, JWA, dan JL. Nah, setelah dicium-cium keningnya, pihak AWL termonitor mengumpulkan HP-HP milik para korban di tasnya. Berbeda dengan polisi, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai kasus ini bukan murni kasus bunuh diri, melainkan ada kasus pembunuhan. Reza menilai kedua anak-anak yang berusia 13 tahun dan 15 tahun adalah korban pembunuhan. Mereka harus dipandang sebagai pihak yang dipaksa untuk melakukan tindakan sedemikian rupa. Nah, dengan bingkai situasi bahwa ini merupakan pemaksaan terhadap anak-anak untuk terjun, terlepas apakah mereka mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, sekali lagi mereka tetap harus dipandang sebagai pihak yang tidak berkehendak dan tidak bersepakat, maka sudah terhadap anak-anak itu mereka tidak tepat disebut sebagai melakukan aksi bunuh diri. Justru mereka adalah korban pemaksaan, dalam kurung korban pembunuhan. Reza menambahkan, kasus mengakhiri hidup yang berulang tidak lagi disebut pemicunya hanyalah faktor individu seperti depresi. Jika ditarik ke belakang, kasus mengakhiri hidup di tengah masyarakat saat ini karena faktor situasi. Di antaranya hilangnya jaring pengaman sosial dan nilai kepedulian antar sesama. Reza menegaskan pemerintah harus turun tangan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari kasus serupa. Tidak ada yang memberikan perhatian, tidak ada yang memberikan pertolongan, justru mungkin menjadi sasaran amarah, sasaran apapun itu dari masyarakat. Maka orang tua yang sudah putus asa itu memutuskan untuk menjadikan anak-anak mereka sebagai bagian dari aksi fatal tersebut. Nah, saya sengaja menyebutkan faktor situasi ini sebagai panggilan terhadap negara. Bahwa negara tidak boleh memandang kasus ini sebagai masalah orang per orang atau individu per individu, tapi harus dipotret sebagai sebuah masalah yang negara harus hadir ke dalamnya. Kasus yang dipicu gangguan psikologis beberapa kali terjadi. Jika ada anggota keluarga yang mengalami krisis kejiwaan, bisa menghubungi sahabat jiwa Dinkes Jakarta yang menyediakan layanan psikologi gratis di 23 puskesmas Jakarta. Atau bisa juga menghubungi Kesehatan Jiwa Kemenkes dan call center Halo Kemenkes. Selain layanan pemerintah, sejumlah yayasan dan lembaga swadaya masyarakat juga bisa didatangi. Di antaranya Yayasan Pulih, LSM Jangan Bunuh Diri, dan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.